Silakan anak-anak untuk duduk dengan rapi di kursinya masing-masing. Silakan. Dalam hitungan 5 semua sudah berada di kursinya masing-masing, duduk dengan rapi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tolong anak-anak yang masih bersuara, tolong jangan berisik karena hari ini pembelajaran akan sama-sama kita mulai. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Tidak ada yang bersuara lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anak-anak kurang semangat hari ini. Bapak ulangi ya. Tolong salam yang kedua ini dijawab dengan penuh semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gini dong, kelihatan semangatnya untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Saya. Wah, siapa lagi? Robi sudah sarapan belum? Belum. Wah, belum sarapan. Lain kali kalau mau berangkat sekolah itu sarapan dulu ya, biar ketika masuk di dalam kelas kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan konsentrasinya bisa lebih maksimal. Oke, anak-anak, siapa nih yang tadi malam sudah membaca Al-Quran? Saya. Siapa? Wah, si Ahsan. Bagus sekali. Anak-anak, siapa nih yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah yang sudah sholat subuh? Dimas. Wah, Dimas. Luar biasa. Jadi anak-anak sebelum berangkat sekolah, kalau pagi-pagi mendengarkan suara azan, itu ketika langit masih gelap menjelang pagi hari, itu namanya sholat subuh. Sholat subuh. Jadi anak-anak ketika waktu subuh datang, itu usahakan melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Agar apa? Agar nanti ketika melaksanakan pembelajaran di sekolah itu bisa lebih maksimal lagi, mendapatkan kemudahan dari Allah. Betul sekali. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala dan mengangkat tangan untuk sama-sama berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan ridho, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, siapa nih yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Silakan, Dimas lagi. Apa kita minggu lalu kita telah membahas apa? Ya, betul sekali, kita sudah membahas tentang surat Ad-Duha. Siapa nih yang masih ingat apa itu arti dari surat Ad-Duha? Silakan Robi. Ya, betul sekali, demi waktu duha. Oke anak-anak, kemarin minggu lalu kita telah belajar tentang surat Ad-Duha. Nah, siapa nih yang tahu apa materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan Reza, apa? Ya, betul sekali, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang surah
Adiyat. Anak-anak siapa nih yang sebelum masuk kelas sudah membaca surat Al-Adiyat? Angkat tangan. Wah, Ahsan lagi, Dimas juga, Reza juga. Siapa lagi? Wah, Nabila juga di sana udah membaca surat Al-Adiyat. Siapa lagi? Angkat tangan. Wah, Ahmad. Wah, banyak sekali. Rupanya anak-anak sebelum masuk kelas ini sudah banyak nih yang pernah membaca surat Al-Adiyat. Nah, setelah membaca, Bapak ingin menanyakan siapa nih dari anak-anak yang sudah hafal surat Al-Adiyat? Ya. Wah, Nawawi, keren sekali sudah hafal surat Al-Adiyat ya. Wah, bagus sekali. Bapak kasih 2 jempol. Tepuk tangan untuk Nawawi. Yeay, luar biasa. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tata cara membaca surah Al-Adiyat dengan baik dan benar. Dan juga kita akan membahas apa sih pesan, apa sih yang ada di dalam surah Al-Adiyat. Nah, namun sebelum itu, anak-anak, agar kita pada pagi hari ini lebih semangat lagi di dalam pembelajaran, mari kita sama bertepuk tangan. Bisa? Bisa. Oke, baik. Ikuti Bapak untuk kita sama-sama tepuk tangan ya. Tapi tepuk tangan ini bukan tepuk tangan yang gitu ya. Akan tetapi di sini ada arahan dari Bapak untuk kita sama-sama tepuk dengan aturan atau dengan cara yang lebih asik lagi. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kalau Bapak bilang tepuk 1, jawabnya apa? Yes. Kalau Bapak bilang tepuk 2, jawabnya tepuk 2. Siap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, bisa. Baiklah, kita sama-sama akan bertepuk 1 sampai 5. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Rupanya setelah kita tepuk 1 sampai 5, anak-anak hari ini sudah sangat siap untuk belajar, betul? Betul. Oke, anak-anak silahkan dibuka buku paketnya di halaman 56. Silahkan. Pada pembahasan tentang surah Al-Adiyat ya, betul. Sudah ketemu anak-anak? Sudah. Wah, ada yang sudah, ada yang belum. Lagi sekali Bapak ulangi, silahkan buku paketnya dibuka halaman 56. Oke, Bapak kasih hitungan dari 1 sampai 5, semuanya sudah membuka buku paketnya di halaman 56. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semua? Wah, oke, sudah semua ya. Baiklah, oleh karena itu, karena semua sudah membuka halaman 56 pada pembahasan tentang surah Al-Adiyat. Nah, anak-anak tolong dilihat ayat Al-Quran yang ada di buku paketnya. Ayat pertama dan seterusnya. Tolong diperhatikan karena Bapak akan membacakan tata cara membaca surah Al-Adiyat dengan baik dan benar. Sudah? Oke, Bapak akan bacakan ya. Tolong diperhatikan bagaimana bacaannya dan bagaimana Bapak membunyikan huruf demi huruf yang ada di dalam surah Al-Adiyat. Agar apa? Agar bacaan kalian itu baik dan juga benar. Siap? Siap. Oke, baik. Bapak akan mulai membacanya. Silahkan diperhatikan dengan serius.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Nah, begitulah tata cara membaca surah Al-Adiyat dengan baik dan benar. Anak-anak, ada yang sudah paham tata cara membaca surah Al-Adiyat? Sudah paham, Reza? Sudah, oke. Dimas sudah paham? Oke, sudah paham. Aisyah sudah paham? Sudah, oke. Yang di pojok di belakang, Ahmad sudah paham betul? Sudah paham belum tata cara membaca surah Al-Adiyat? Paham, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, setelah Bapak bacakan tadi tata cara membaca surah Al-Adiyat, Bapak minta tolong satu orang perwakilan dari kalian semua untuk sama-sama untuk menjadi perwakilan membaca surah Al-Adiyat. Boleh? Boleh. Siapa nih yang kita tunjuk? Siapa nih? Wah, Nawawi. Silakan Nawawi, tolong dibacakan surah Al-Adiyat dari awal sampai dengan ayat yang terakhir. Nah, teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, tolong bacaan Nawawi diperhatikan. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Saya Bapak persilahkan kepada Ananda Nawawi untuk membacakan surah Al-Adiyat dari awal sampai akhir. Silakan, bisa dimulai. Di sini apa di sana? Di mana? Di sini, di tempat duduknya boleh, di depan juga boleh. Silakan. Mau di mana? Depan. Di depan. Oke, ayo bagus. Bapak kasih jempol karena sudah berani maju ke depan. Ya, silakan di sini. Ya, teman-teman, anak-anak yang lain tolong diperhatikan ya. Oke, silakan dimulai Nawawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Wow, bacaan yang sangat bagus. Terima kasih. Silakan
duduk kembali Nawawi. Bapak kasih 2 jempol. Yeay. Oke anak-anak, begitulah tata cara membaca surah Al-Adiyat. Nah, tapi di sini Bapak ingin mengoreksi sedikit. Ada beberapa poin penting yang harus dibenarkan lagi pada pembacaan surah Al-Adiyat. Jadi hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari di hari-hari sebelumnya itu kita praktikkan di dalam surah Al-Adiyat ini. Semisal diperhatikan dengungnya, berapa harokat yang harus dibaca, panjang pendeknya itu harus diperhatikan. Bisa? Bisa. Oke, jadi di dalam membaca Al-Quran itu mempunyai aturan atau tata cara yang dikenal dengan nama ilmu tajwid. Jadi materi yang sebelumnya itu harus kita praktikkan. Oke anak-anak, setelah kita sudah mempelajari tata cara membaca surah Al-Adiyat yang baik dan benar, nah silahkan bisa dilihat lagi buku paketnya di halaman 56. Lihat arti dari surat Al-Adiyat yang pertama. Wal adiyati dhabha, artinya apa? Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa atharuna bihi naqa'a, sehingga menerbangkan debu. Fa wasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia menyaksikan keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Nah, itulah arti dari surah Al-Adiyat. Nah, anak-anak, Bapak ingin menyampaikan beberapa poin penting yang ada di dalam surah Al-Adiyat. Pertama adalah surat Al-Adiyat terdiri dari berapa ayat anak-anak? 11 ayat. Bagus, benar, 11 ayat. Nah, kata Al-Adiyat itu diambil dari potongan ayat yang pertama, yaitu wal adiyati dhabha. Nah, kemudian apa arti dari Al-Adiyat? Ya, betul sekali, kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Nah, surat Al-Adiyat ini diturunkan setelah surah Al-Asr. Anak-anak ada yang tahu apa itu surat Al-Asr? Apa? Wal Asr. Ya, betul sekali. Nah, surah Al-Adiyat ini menempati urutan yang ke-100 di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Nah, surah Al-Adiyat ini menempati urutan yang ke-100. Betul sekali. Anak-anak, di dalam surah Al-Adiyat ini terkandung poin yang sangat penting bagi kita sebagai manusia.
Apa itu? Nah, di dalam surah Al-Adiyat ini mengingatkan manusia, yaitu kita semua ini, agar apa? Agar menjadi hamba yang tidak ingkar, hamba yang tidak lupa akan nikmat-nikmatnya Allah. Anak-anak, banyak nggak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Banyak. Coba sebutkan apa? Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, nikmat bisa diberikan pakaian, bisa diberikan kesempatan untuk bisa belajar, bisa diberikan kesempatan untuk hadir di dalam pembelajaran pada pagi hari, dan masih banyak yang lainnya nikmat-nikmat Allah itu. Nah, tidur. Nikmat apa? Nikmat tidur. Iya, termasuk itu juga. Jadi tidur itu adalah juga nikmat loh anak-anak. Karena kalau kita tidak bisa tidur, maka kita akan bisa menjadi orang yang gila. Oke, anak-anak. Jadi dalam surah Al-Adiyat ini mengajarkan atau menghimbau kita sebagai manusia agar tidak ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut. Nah, kenapa dikhawatirkan seperti itu? Dikhawatirkan kita sebagai manusia ini terlalu cinta terhadap dunia sehingga kita lupa akan nikmat-nikmat Allah, kita lupa akan ibadah, kita lupa akan kampung terakhir, yaitu kampung akhirat, sehingga dengan harta yang kita miliki tersebut kita menjadi orang yang bakhil, tidak mau berbagi kepada sesama manusia. Anak-anak, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda. Beliau bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Berartinya adalah cinta dunia itu merupakan otak dari setiap kesalahan atau setiap keburukan. Oleh karenanya, dari hadis ini, anak-anak, mari kita sama-sama agar ketika kita diberikan nikmat itu jangan lupa untuk kita berikan juga, kita sedekahkan kepada orang lain. Agar apa? Karena agar kita ini tidak cinta dunia, kita memegang dunia ini cukup sampai tangan kita saja, bukan sampai hati. Baiklah anak-anak, untuk menambah keseruan kita pada pembelajaran pagi hari ini, nah Bapak punya satu tepukan yang menarik nih. Tepukan apa? Ada yang tahu? Wah, kayaknya anak-anak belum tahu ya. Tepukan yang Bapak punya pada pagi hari ini, yaitu namanya tepuk tangan, tepuk Al-Adiyat. Anak-anak penasaran nggak? Wah, rupanya anak-anak pada pagi hari ini sudah sangat penasaran ya dengan tepukan yang Bapak punya pada pagi hari ini. Coba deh kita sama-sama tepuk Al-Adiyat. Caranya gimana? Silahkan perhatikan Bapak terlebih dahulu ya. Tepuk Al-Adiyat. Nama surat Al-Adiyat. Artinya kuda perang. Jumlahnya 11 ayat. Diturunkan di Mekah. Sudah bisa semua? Bisa, oke. Kita sama-sama untuk menambah keseruan kita pada pembelajaran pagi hari ini, mari kita sama-sama tepuk Al-Adiyat. 1, 2, 3. Tepuk Al-Adiyat. Nama surat Al-Adiyat. Artinya kuda perang. Jumlahnya 11 ayat. Diturunkan di Mekah. Sudah bisa anak-anak semua ya. Oke, nah itulah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mereview sedikit, menanyakan kembali tentang materi kita pada pagi hari ini. Bapak ingin bertanya kepada Reza. Reza, ada berapa ayat di dalam surah Al-Adiyat? Ya betul, 11 ayat. Robi, ada berapa apa arti dari surah Al-Adiyat? Ya betul, kuda perang. Nawawi, apa pesan yang
di dalam surah Al-Adiyat. Ya, betul sekali, mengajarkan kita sebagai manusia agar tidak menjadi hamba yang ingkar, sehingga kita terlalu cinta terhadap dunia, kita memiliki harta yang banyak tetapi kita menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang pelit, wal'iyadu billah. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di pekan yang akan datang dengan kita akan membahas materi selanjutnya. Nah, materi yang hari ini Bapak punya tugas dari materi pada hari ini. Tugasnya apa? Tolong di rumah hafalkan surah Al-Adiyat dari awal ayat pertama sampai ayat terakhir, yaitu ayat 11. Bisa? Bisa. Oke. Minggu depan Bapak akan simak kembali bacaan dan juga hafalan anak-anak di dalam surah Al-Adiyat. Nah, oke. Anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan kita rajin membaca Al-Quran, kita menjadi hamba yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, inilah pembelajaran kita. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan anak-anak boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum itu silahkan sebelum keluar kelas untuk bersalaman kepada Bapak Guru di depan. Oke, Nawawi besok hadir lagi ya. Tolong dihafalkan surah Al-Adiyat. Oke, semangat. Silahkan kembali ke rumahnya masing-masing. Baik, Pak.